semuanya, perkenalkan nama saya Putri Apriliana, salah satu mahasiswa aktif UC Makassar. Saya berasal dari Prodi Manajemen, spesialisasi Digital Business Management. Pada video kali ini saya akan membahas tugas AFL 1 saya, yaitu masalah manajemen operasional yang ada pada perusahaan. Yang mau tahu, yuk simak video berikut ini. Masalah manajemen operasional perusahaan. Perusahaan yang pertama ada PT Luna Bongana Rayan atau Kopi Janji Jiwa. Dalam penelitian Adinda Rizky Hanifa dan Trisha Gilang Saraswati yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening pada Pengaruh Kualitas Pelayanan Retail terhadap Loyalitas Konsumen Kopi Janji Jiwa Wilayah Bekasi pada tahun 2021 dalam Jurnal Proceedings of Management. Latar belakangnya adalah Kopi Janji Jiwa didirikan oleh seorang CEO Luna Bongana Rayan yang bernama Billy Kurniawan. Kopi Janji Jiwa telah melakukan ekspansi ke puluhan kota dengan gerainya yang sudah mencapai ratusan di Indonesia. Menurut hasil survei, Janji Jiwa adalah kedai kopi yang memiliki kedai terbanyak yaitu 24 tempat. Masalah yang dihadapi yang pertama, fasilitas yang ada di tempat kurang cocok karena tidak tersedia tempat duduk untuk mengantri dan yang sedang mengantri dapat menghalangi orang yang berjalan karena dekat dengan eskalator di mal. Yang kedua, rasa kopi yang dibeli beberapa konsumen tidak konsisten dan rasa yang berbeda di setiap kedainya. Solusi yang kami tawarkan yang pertama, pihak Janji Jiwa sebaiknya mempertimbangkan lokasi ingin melakukan penambahan franchise. Pembukaan lokasi yang baru memang harus yang strategis dan mudah untuk dijangkau, tetapi tidak menyampingkan kenyamanan pelanggan. Yang kedua, sebaiknya takaran kopi yang digunakan sesuai dengan standar operasional yang ada, agar tidak ada perbedaan rasa pada setiap kedainya. Perusahaan yang kedua yaitu PT Karyatama Maju Berjaya. Dalam penelitian Agung Fadillah dan Anita Ratnasari yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Reimburse pada perusahaan distribusi berbasis web pada tahun 2019 dalam jurnal Cendekia. Latar belakangnya, di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi mengharuskan perusahaan memprioritaskan pelayanan dan kepuasan konsumen, khususnya pada perusahaan distribusi yang bergerak di bidang perdagangan melalui transaksi penjualan dan pembelian. Distribusi adalah bisnis pemasaran yang berkembang pesat pada waktu sekarang ini. Kegiatan pemasaran harus berusaha mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Situasi inilah yang memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam berjalannya operasional harus mampu memberikan informasi yang akurat. Masalah yang dihadapi yang pertama adalah lamanya proses transaksi terhadap konsumen. Yang kedua, terjadinya kecurangan karena tidak kesesuaian biaya, perjalanan, dan jarak pengiriman yang akan ditempuh. Solusi yang didapatkan yang pertama, dibutuhkan aplikasi yang dapat menyediakan user khusus untuk pelanggan dan menggunakan create order sehingga pelanggan tidak perlu menghubungi perusahaan atau sales ketika ingin memesan. Yang kedua, menambahkan layanan pembayaran digital pada aplikasi untuk mempercepat proses transaksi. Yang ketiga, menambahkan dan mengintegrasikan setiap good issues untuk mengatur setiap proses input reimburse yang dapat diperhitungkan dengan jumlah barang yang dikirim untuk mencegah ketidaksesuaian biaya. Perusahaan yang ketiga ada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Dalam penelitian Helena Bakobat, Magdalena Wulur, dan Jeki SB Sumarau yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Mutu Terpadu di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung pada tahun 2021 dalam jurnal Riset Latar Ekonomi, belakangnya, Rumah Manajemen, Sakit Budi Bisnis, Mulia dan Bitung ini Akuntansi. adalah satu-satunya rumah sakit swasta yang terletak di Kelurahan Kedodoan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Rumah Sakit Budi Mulia Bitung ini didirikan oleh para biarawati yang telah berdiri selama 48 tahun dengan Type C yang terakreditasi terakhir pada tanggal 15 Juni 2019 dan dinyatakan lulus madya. Masalah yang dihadapi yang pertama, waktu pelayanan yang lama, yang kedua, pegawai yang di real life condition memberikan layanan yang kurang ramah, dan solusinya adalah pertama, melakukan peninjauan kembali tentang jadwal pelayanan dokter spesialis di poliklinik yang tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Yang kedua,
melakukan evaluasi kerja minimal 1 bulan sekali untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan dan dapat menjadi bahan acuan perbaikan di bulan berikutnya. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada pegawai baru, terutama tentang SOP di bagian masing-masing, agar pegawai ini memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Perusahaan yang keempat ada IndiHome. Dalam penelitian Mahira, Prasetyo Hadi, dan Heni Nastiti yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan IndiHome pada tahun 2021 dalam jurnal riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya penerapan PSBB akibat pandemi COVID-19. Pandemik ini mengubah gaya hidup masyarakat yang dimana saat ini masyarakat harus menyesuaikan diri dengan diberlakukannya protokol kesehatan. Sehingga banyak perusahaan di Indonesia menerapkan pemberlakuan sistem WFH atau Work from Home. Nah, ini akan menjadi peluang yang besar bagi perusahaan telekomunikasi, yaitu PT Telkom Indonesia, yang menyediakan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan, yaitu IndiHome. Masalahnya, yang pertama, buruknya kualitas jaringan sehingga tidak dapat mengakses internet dengan baik. Yang kedua, pelayanan IndiHome yang kurang memuaskan, terutama pada customer service karena respon yang lama. Yang ketiga, kurang memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pelanggan. Jadi, solusi yang ditawarkan yang pertama, meningkatkan akses fiber optik dan kabel untuk menjamin kualitas internet yang lancar. Yang kedua, meningkatkan kualitas kecepatan dan harga terkait pada layanan IndiHome. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada customer service dan pegawai teknisi dalam bertatap muka dan berinteraksi dengan para pelanggan, serta IndiHome harus memiliki kemampuan yang cepat tanggap dalam melayani customer. Yang keempat, melakukan perbaikan sistem paling lama 1 kali 24 jam agar customer tidak merasa dirugikan. Perusahaan selanjutnya ada Sate Taichan Goreng Sumarekon Bekasi Barat. Dalam penelitian Joshua Haposan Hagantas Simanjuntak yang berjudul Analisis Waktu Pelayanan dengan Pendekatan Teori Antrean menggunakan metode M-1 pada tahun 2020. Latar belakangnya adalah salah satu layanan yang diberikan oleh restoran cepat saji adalah layanan produk makanan take out. Layanan yang dimaksud adalah pembelian langsung pada restoran cepat saji serta pembelian atau pemesanan melalui telepon, internet, atau pesan online. Produk yang dikemas secara khusus kemudian diserahkan pada konsumen untuk dikonsumsi di luar restoran atau di rumah. Masalah yang dihadapi adalah antrian yang lama dan membuat pengunjung kecewa. Yang kedua, servis atau pelayanan yang lama. Maka solusinya adalah sebaiknya dilakukan perbaikan atau pengecekan rutin terhadap sistem jaringan operasional perusahaan karena di waktu-waktu tertentu sering terjadi offline atau kehilangan jaringan, yang mana ini berakibat kepada pelanggan yang menunggu dalam waktu yang lama dan menyebabkan antrian yang panjang. Yang kedua, menambah jumlah kasir atau bisa menggunakan sistem self-order. Yang ketiga, memberikan kotak saran dan masukan dekat kasir untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan memberikan kritik yang dapat membangun kinerja pada perusahaan. Selanjutnya adalah Matahari Department Store. Dalam penelitian Elom Tampu Bolon SPDMM yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Matahari Department Store pada tahun 2020 dalam jurnal Jumansis Tindo. Latar belakangnya adalah persaingan dalam dunia retail saat ini sudah sangat ketat, sehingga para pengusaha retail dalam hal ini, departemen store mulai untuk meningkatkan pelayanan, kualitas produk, hingga strategi agar dapat merebut kembali pangsa pasar dan hati konsumen. Contohnya adalah PT Matahari Department Store, yang merupakan tuk retail terbesar di Indonesia. Masalahnya,
pramuniaga yang kurang tanggap dalam merespon pertanyaan dan permintaan pelanggan. Yang kedua, pelanggan menunggu lama jika meminta size yang diinginkan. Maka solusinya adalah memberikan pelatihan kepada pramuniaga agar tanggap dalam memberikan layanan dan memberikan informasi dengan cepat mengenai kegunaan dan kelebihan produknya. Yang kedua, memperhatikan barang yang menjadi stok agar tidak mengecewakan pelanggan. Yang ketiga, memperhatikan kualitas produk agar pelanggan merasa puas dalam memilih produk yang ada dan tidak berpaling pada produk yang lain. Nah, udah pada lihat kan videonya? Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton videonya. Semoga dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan manfaatnya. Terima kasih teman-teman. See you guys. Salam entrepreneur.